Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di Tipe Kereta 212. Saat ini kita akan membahas kereta penolong. Kereta penolong itu ada banyak sebenarnya ya. Cuma yang akan kita bahas di sini itu empat yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kereta Joko Tingkir ya. Nggak ada 212 di situ. Ini punya Daup 1 ya. Kemudian yang kedua itu yang biasa digandeng sama Kirau ya. Ini adalah kereta penolong punya Bandung. Dan juga untuk fokus pembahasan kita saat ini adalah kereta penolong punya Daup 1 Jakarta ya. Yaitu kereta penolong yang ini. Kemudian ada yang baru satu lagi, yaitu kereta penolong dari Dipo Induk Cipinang, yaitu yang ini. Perbedaannya itu dari warna ya. Coba kita akan lihat dulu kartonnya seperti ini untuk pemotongannya. Silakan teman-teman yang mau subscribe, yang belum subscribe boleh subscribe ya. Dan juga tonton videonya sampai habis. Baik, ini adalah potongan yang sudah jadi ya, karena kita membuat dua ya. Kita membuat dua kereta penolong. Jadi ya, untuk bagian sasisnya juga kita sudah siapkan 6 buah yang sudah kita potong seperti ini ya. Coba kita akan siapkan lemnya. Sebelum itu kita akan ukur dulu ya. Kita akan cross check dulu ukurannya apakah sudah sesuai dengan apa yang tadi panduannya ya. Ini ukurannya itu 22,8. Oke, cek benar. Kemudian untuk lebarnya itu 3,1. Oke, alhamdulillah udah benar ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada tahap pengeleman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, subscribe dan klik tombol notifikasinya ya. Coba kita lihat dulu untuk teman-teman yang sudah. Baik, Mas, kartonnya beli di tempat fotokopian ada nggak? Ya, ada biasanya ya. Kalau saya sendiri ini kartonnya beli di fotokopian juga. Cuma fotokopian yang lengkap. Artinya lengkap, dia alat tulisnya itu banyak gitu. Sekaligus biasanya di situ sekaligus dia menyediakan fasilitas untuk ngeprint, biasanya ada di situ. Nah, mantep, tetep jos Kang. Oke, terima kasih Kang dukungannya ya. Bagi teman-teman silakan yang mau komentar boleh silakan ya. Dan juga saya juga mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini. Saran nasihat boleh silakan ya. Baik, ini untuk sasis yang pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan kepada sasis yang kedua. Tentu saja untuk lemnya ini pakai lem putih ya, sebagaimana yang sering kita gunakan. Ini biasanya digunakan untuk lem kayu, tapi biasanya juga digunakan di fotokopian untuk jilid, biasanya pakai yang ini. Oke, sekarang kita masuk pada lapisan terakhir, karena untuk sasis ini 3 lapis ya, seperti biasa itu 3 lapis. Ini tidak seperti biasanya saya itu pola dulu ya, pola untuk sasis, tapi untuk saat ini saya tidak didahulukan dengan pola, tapi dahulukan dengan rangka kartonnya. Bang, bikin video cara membuat kopler miniatur kereta api dari karton daluang dong. Baik. Jadi kalau untuk pembuatan kopler sendiri karena dia kaku ya, jadi tidak disarankan menggunakan bahan karton daluang ini untuk kopler. Biasanya saya menggunakannya itu satu PVC foam, yang kedua itu paralon, dan yang ketiga itu ada teman-teman yang kreatif juga ya, inovatif sekali. Dia pakai bekas kartu perdana ditekuk, itu bisa seperti itu. Itu bagus tuh juga. Tapi saat ini saya menggunakan paralon. Tutorialnya ada, teman-teman bisa ikuti video-video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut kepada karton yang kedua. Coba kita cek dulu panjangnya. Ini adalah untuk tekukan bodi nantinya ya.
panjang juga sama 22,8. Kenapa sih mas kok panjangnya 22,8 nggak 23 gitu? Memang kalau untuk polanya sendiri itu 23, cuma kita kurang itu 2 mili untuk spare tekukan dan juga spare untuk karton yang akan menutup depan dan belakang seperti itu. Ini udah cocok ya untuk ukurannya ya. Sekarang kita akan garis. Untuk jaraknya sendiri itu berapa? 2,7 ya, 2,7. Oke. Teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan cutter yang rekomendasi saya cutter yang seperti ini ya. Karena ada juga cutter yang lebih bagus sebenarnya. Cuma bagian pengunci pisaunya itu plastik. Kalau cutter yang ini tuh bagian pengunci pisaunya itu besi gitu loh. Jadi apapun merek cutternya gitu, yang penting bagian belakangnya itu yang pengunci pisaunya itu yang penting besi gitu aja, dan ukurannya juga yang besar seperti saya ini gitu. Nah ini kita tandai aja ya sebenarnya, jadi bukan berarti kita tekniknya seperti memotong itu, tapi kita tidak memotong, jadi setengah tekanan aja. Oke, untuk bagian ini adalah 5,4 ya, karena nantinya kita mengikuti pola ya, bagaimana yang sebelumnya kita lihat bahwa untuk pola kereta penolong dari Daob 1 Jakarta memang seperti ini ya. Jadi nantinya akan ada pintu di tengah ya, jadi seperti kargo, cuman ya memang mirip kargo ya, tapi bukan kargo. Ini adalah kereta penolong. Baik, ini sudah jadi. Kita akan tandai juga 2,5 di sini ya. Tentu saja semua ukuran ini sudah berdasarkan pola ya. Jadi ini dikurangin dari ukuran pola gitu. Jadi kenapa dikurangi seperti itu, supaya bisa polanya itu bisa masuk. Kalau disesuaikan ukurannya dengan pola disamain itu nggak akan bisa. Di rangka ini tuh masuk polanya itu nggak akan bisa gitu. Baik, kita sudah potong seperti ini caranya. Ya, karton juga sebenarnya itu ada yang lebih tebal lagi. Kalau saya pakainya itu yang 2 mili ya, yang tebal 2,5 mili juga ada yang harus tebal segitu. Itu lebih bagus juga sih sebenarnya, cuman umumnya itu memang 2 mili ya. Paling untuk bagian ini kan bagian body ya, rangka body paling saya share untuk pemotongan dan penandaan ini satu saja ya. Untuk yang satu lagi silahkan teman-teman bisa ngikuti cara yang sama seperti ini. Nah, biasanya kita buat satu kereta, sekarang kita buat 2 kereta karena keretanya itu sama, cuma memang versinya beda gitu ya. Versi yang baru itu versi Cipinang yang kemarin Maret itu baru keluar gitu, tapi saya nggak hafal ya udah dinas atau belum gitu. Nah ini adalah rangka yang kedua nih, kita sudah selesai. Sekarang kita akan tekuk coba. Nah fungsinya tanda itu adalah untuk menekuk ini, jadi supaya gampang menekuknya itu ke arah dalam ya. Kita sesuaikan dengan keretanya. Kereta itu tekukan atasnya kan seperti ini, kita menyesuaikan ya. Coba kita cek dulu dengan sasisnya, ini udah masuk sebenarnya. Nah seperti ini udah masuk, artinya nanti kita bisa lem ya. Kita siapkan dulu yang lainnya. Mas itu motongnya kalau pakai pisau buat kupas bawang bisa nggak? Waduh. Ya dihindari ya, jangan pakai pisau kupas bawang karena fungsinya itu udah beda gitu. Yang pertama nanti rawan meleset ya, karena kalau cutter itu kan dia nggak diasah, dia cuma dipatahin untuk mempertajam. Kalau pisau untuk kupas bawang itu kan
dia harus diasah dulu ya. Saya nggak tahu itu ujungnya juga belum tentu tajam gitu loh. Jadi mendingan pakai cutter aja saran saya ya. Oke, saya harap teman-teman punya pola ini tentunya punya ya. Kalau misalkan sudah mencetak pola itu udah ada ya, saya sediakan untuk ini ada versi yang besar, ada versi yang kecil. Sekarang kita akan buat versi yang kecilnya. Cara download polanya gimana ya Om? Nah, cara download polanya itu di web blog ya. Dan ini saya masih menggunakan blog ya, dekokreta212.blogspot.com. Silahkan bisa diambil dari situ. Baik, ini kita sudah potong. Ini fungsinya sebagai mal ya. Kita masuk pada mal yang kecil dulu. Ada yang kecil, ada yang besar. Saya sediakan di pola itu ada dua ya. Ya teman-teman sambil di situ. Itu cutternya pakai jenis apa? Itu aku beli cutter baru tapi masih belum bisa ya. Cutternya seperti yang sebelumnya saya jelaskan ya. Yang merah seperti punya saya ini. Ya saran saya yang model yang merah seperti, yang penting ujungnya itu bagian pangkalnya bisa besi ya. Jangan yang plastik. Dan juga ukurannya yang besar gitu. Mungkin karena belum biasa pakai cutter atau gimana, saya nggak tahu ya problemnya. Baik, tapi coba aja lah, mudah-mudahan ya bisa ya. Tapi yang penting yang tadi saya sampaikan, jangan sampai pangkalnya itu plastik, harus yang besi. Ini adalah rangka yang besar ya. Kang, kalau nyari artikel skema ukuran kereta api yang komplit di mana ya? Baik, umumnya itu ya kita di Wikipedia itu ada ukuran panjang biasanya itu ada di Wikipedia. Tapi kalau mau real detail itu di web kereta api Indonesia itu ada. Kalau di web situs kereta api Indonesia itu ada bagian majalah yang sudah diterbitkan. Coba download ebook majalah itu, biasanya di situ lebih lengkap ya. Kalau di majalah kereta api itu biasanya lebih lengkap mengenai ukuran kereta api dan lokomotifnya, bisa lebih lengkap gitu. Jadi referensinya dari situ ya. Terima kasih ya buat yang sudah berpartisipasi, buat komentar silakan ya. Coba kita susun dulu seperti ini. Tentu saja kita sisihkan dulu ya supaya tersisih dia. Baik, kita masuk kepada bagian sasis lagi karena kita mau melubangi untuk bagian bogi dulu ya. Kita ukur dulu ya. Kok diukur lagi Mas? Ini untuk jarak ya 3,4. Ini jadi untuk jaraknya itu 3,4 dari as bogi 3,4 ya. Jadi kita sesuaikan seperti itu, kita tandai ya. Di sini kita menandainya tuh langsung pakai cutter ya. Jadi kita tidak menggunakan pulpen atau pensil, tidak, langsung pakai cutter aja. Ya, oke, ini sudah kita tandai. Sekarang kita paku dulu. Siapkan bahu kaca. Sekarang kita metode untuk memasang boginya pakai paku aja lah ya. Alat bantu ini adalah double lakban ya, dan juga palu. Silahkan teman-teman bisa palu dulu. Palunya pun saya pakai ini palu untuk kaca juga ya, yang kecil. Juga kita akan paku bagian kopler ya. Kopler juga nantinya kalau untuk kereta saya selalu pakai penguncinya pakai paku kalau kaca ini. Coba kita cabut dulu. Nah, ini bagiannya sebelah sini, coba kita paku.
Ini karton kecampur sama lem ya, jadi keras begini ya. Ini keras ya. Tapi kalau dibesokin biasanya 24 jam kemudian tuh keras lagi karena lemnya udah kering banget gitu. Baik, untuk sasis yang kedua mungkin silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang pertama ya. Kita akan lanjut saja. Ini kita akan tempelkan untuk pola karton body ya. Body sama sasis akan kita satukan seperti ini. Mana lemnya? Ya ini lemnya. Ini bahan-bahan pokok kita ya. Karton lem nih, ini pokok banget ini. Silahkan bisa sesuaikan, oke? Diratakan. Ini nantinya buat bawah dulu ya. Mas izin share polanya boleh nggak? Boleh, silakan ya. Teman-teman bisa ambil di blognya, silakan boleh di share boleh. Supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat polanya, bisa lihat tutorialnya di sini. Langkah-langkahnya semuanya insya Allah detail di sini ya. Kalau belum detail, silakan teman-teman bisa tanyakan di komentar ya. Baik, ini cara penempelannya seperti ini ya. Jadi mengikuti jarak yang dalam ya, mengikuti yang dalam. Nah, seperti ini. Kita lanjut kepada yang kedua ini, untuk kereta yang kedua. Ini kental sekali lemnya ya, karena ini natural ya, original. Ini tidak dicampur dengan air ya. Boleh aja campur dengan air, cuman daya rekatnya beda ya. Nggak masalah ini lem ini pakai air ya. Dan juga kalau pakai air nanti merusak pola ya, jangan. Yang natural aja begini ya. Nah, misalkan nggak pakai lama juga nanti beli yang baru aja. Oke, ini sudah jadi ya kita ya. Kita langsung pasang juga untuk bagian penutupnya. Kita pakai penutup yang bagian yang kecil dulu ya. Kalau yang dalam tuh yang kecil dulu. Nah, ini adalah yang kecilnya. Silakan teman-teman. Penutupnya seperti ini caranya. Simple ternyata ya, simple ya, karena syarat-syaratnya kita sudah jabarkan semua di sini. Baik, bagian penutup yang kedua ini. Nah, setelah ini kita juga langsung pada penutup yang besar saja lah ya. Langsung penutup yang besar. Penutup yang besar itu buat di luar gitu. Mas kenapa kok pakai dua gitu? Nah, ini bagus nih ya. Ini belum ada yang nanya begitu sih. Penutupnya kenapa pakai dua? Dulu tuh awalnya saya pakai satu seperti ini aja. Tapi ternyata untuk bagian tekukan itu kurang rapih gitu loh. Kalau pakai satu yang dalam aja. Jadi sama saya didouble jadi dua. Ini dulu panjangnya bukan 22,8 bukan, lebih panjang lagi ya. Ini 22,9 apa ya. Ini fungsinya untuk yang luar itu untuk supaya rapi tekukan bagian sisinya, makanya saya buat pola ini, buat rangka kartonnya yang di luar untuk ini, makanya saya kasih double begitu supaya rapih nantinya ya. Jadi berharapnya itu kedepannya selalu lebih baik gitu ya dalam progres perkeretaapian miniatur. Waduh. Baik, ini adalah yang kedua. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Nah, ikuti. Nah, setelah ini selesai ya, rangkai ini kita akan inapkan dulu ya selama 24 jam biasanya saya ya, supaya mengeras untuk rangkanya. Jadi besok lagi mungkin saya lanjutkan kepada pemasangan pola ya.
Jadi kalau rangkanya sudah siap, sudah keras, baru kita lanjutkan lagi. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, ini kita sudah hampir selesai ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, tutorial tahap pertama kereta penolong ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Silahkan like, komen, share. Kemudian yang belum subscribe boleh subscribe, silahkan. Dan juga klik juga tombol notifikasinya ya. Baik teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.